Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasika Rinjani dengan NIM 2020202114 ingin memaparkan pembahasan tentang hakikat pendidikan Islam, istilah dan pengembangan pendidikan Islam. Dalam hakikat, pada hakikatnya manusia hidup tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan membutuhkan orang lain. Manusia hidup secara berkelompok-kelompoknya yang akan membentuk suatu organisasi yang berusaha mengatur dan mengarahkan agar tercapainya tujuan hidup. Pada mulainya manusia dalam kehidupan bersama, baik individu ataupun kelompok individu. Kemudian manusia hidup dalam kelompok keluarga. Selanjutnya mereka berusaha membentuk kelompok yang lebih besar lagi seperti suku, masyarakat, bangsa dalam membentuk kelompok tersebut. Manusia secara tidak langsung telah mempelajari tentang ilmu, baik ilmu sosial, budaya, maupun kealaman. Ilmu sosial merupakan ilmu yang penting bagi manusia karena dengan ilmu-ilmu sosial manusia dapat berinteraksikan dengan baik dan benar sejak kita lahir di dunia, sehingga tidak langsung kita mempelajari ilmu-ilmu sosial sehingga tidak disengaja dan tidak disadari. IPS sebagai transmisi kewarganegaraan sosial. Pengembangan pengertian pengembangan pengertian dasar, apresiasi terhadap nilai-nilai bangsa dan lembaga praktek-praktek. 3. Memberi inspirasi dalam integrasi pribadi dan tanggung jawab warga negara. 4. Membentuk pengertian dan apresiasi terhadap nenek moyang bangsa. Mendorong partisipasi demokrasi, membentuk murid-murid mendapat kesadaran akan problema sosial. Pengembangan dan tontonkan cita-cita yang diinginkan, sikap-sikap dan keterampilan bertingkah laku yang sangat diperlukan dalam hubungan baik pribadi dengan yang lain, dan diletakkan pada tingkah laku kebiasaan yang diinginkan, tidak hanya apresiasi pekerjaan tentang apa yang benar. Untuk pengertian dan pemahaman sistem ekonomi yang bebas. Pengertian secara pandai terhadap sumber-sumbernya. Pengakuan dan pengertian tentang ketergantungan dunia. Mengaku terhadap kehormatan dan hak-hak perorangan atau pribadi. Menggunakan penelitian untuk memperbaiki kehidupan manusia. Memberikan arti penting terhadap paham demokrasi melalui pemakaian yang tepat terhadap fasilitas pendidikan umum. Menambah keefektifan keluarga sebagai lembaga sosial yang pokok. Mengembangkan dan efektif pada nilai moral dan spiritual. Mengembangkan kekuasaan yang tetap dan bertanggung jawab agar supaya tidak tercapai keadilan.
IPS sebagai ilmu pendidikan sosial. Salah satu alasan yang sangat kuat terhadap perlunya pelajaran IPS sebagai program pendidikan ilmu-ilmu sosial adalah karena pengajaran ilmu sosial secara terpisah memberatkan siswa sekolah secara kurikulum. Program pelajaran secara disipliner hanya akan menambah beban siswa sekolah SD atau SMA, SD sampai dengan SMA dalam pelajaran, karena tingkat pengembangan psikolog anak usia sekolah belum sepenuhnya fisik dan menjurus, tetapi masa holistik, sehingga pendekatan pelajaran pengetahuan sosial sebagai terpadu, makin dewasa, makin spesifik. Oleh karenanya hingga kini masih sering terjadi konflik atau pertentangan antara kelompok ahli ilmuwan sosial dalam penyusunan materi ilmu sosial sebagai program pelajaran IPS. Konsep studi sosial. 1. Pengembangan IPS harus secara fungsional berhubung dengan kebutuhan dan minat dari yang ada sekarang, seperti masalah demokrasi, HAM, keadilan dan krisis, konflik, kesejahteraan, kelangkaan, pengolahan, wabah, bencana, dan globalisasi. Isi studi sosial IPS harus diatur mengenai topik dan permasalahan yang disajikan, sebagai juga subjek yang disajikan, link berhubung dan dikombinasikan terpadu untuk penyelidikan dan kontemporer sehingga dapat tercapai citizenship yang efektif. IPS sebagai kritik kehidupan sosial. Pengembangan IPS sebagai media pengembangan kritisisme murid agar jarang dilakukan oleh guru, di samping karena takut salah dan kena sanksi, juga relatif sulit. Pendidikan model ini lebih pada pendidikan kontroversial dan pendidikan yang mengutamakan pengembangan kemampuan, pengetahuan, dan penumpukan keberanian dan mengemukakan pendapat atau argumen untuk ini. Pengembangan pendidikan IPS dalam konteks Indonesia. Pada tahun 1970-an, kehadiran IPS di tengah-tengah dunia pendidikan Indonesia jelas dipengaruhi oleh gerakan-gerakan pembaharuan pendidikan di Amerika Serikat. Ketika IPS sering dihubungkan dengan gerakan-gerakan The New Social Studies pada tahun 1970-an, embrio IPS untuk pertama kalinya muncul dalam seminar Civics Education dan Tawangmangu, Solo, tahun 1972. Berdasarkan laporan seminar tersebut, terdapat 3 istilah yang digunakan secara bergantian, yaitu pengertian sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial. Kemunculan istilah tersebut tidak lepas dalam padanannya
karena di kalangan pendiri ilmu kealaman itu sendiri sudah muncul istilah ilmu pengetahuan alam atau IPA. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.